Audio Jungle. Ya selama ini mungkin teman-teman tuh sudah bisa dan sudah bertahun-tahun sudah bisa kok, gampang datang kerjakan selesai bayar, datang kerjakan selesai. Namun kalau saya lihat era pandemi seperti ini era yang kritis ya, mudah-mudahan sih nggak kritis tapi ya terasa banget ya, PHK di mana-mana. PHK di mana-mana dan kita dituntut untuk menjadi profesional lebih tinggi karena apa? Karena banyak persaingan, apalagi bisnis jasa, jasa KPKT ini kan bukan jasa yang susah untuk dimulai. Iya, benar. Nah, dan sudah setahun 2 tahun orang pun sudah bisa. Om Apis langsung ketawa. Pengalaman pribadi rupanya. Ya jadi kita udah merasakan, nggak usah orang lain, orang yang terdekat kita sendiri pernah jalan sama itu sudah kita menjadi pesaing kita. Dalam artian pesaing positif, bukan berarti persaingan yang negatif. Kita udah yang berada di kita. Kita dituntut untuk menjadi teknisi, bukan hanya cuma memperbaiki. Makanya nanti saya rasa ilmu komunikasi ini akan sangat penting dimiliki oleh teman-temannya kita itu ya, biar bersaingnya nanti kita punya nilai lebih. Nah, gimana caranya? Ya, tidak hanya memperbaiki barang, meningkatkan sesuatu lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba podcast bareng Om Jun dari Biro SDM. Nanti kita akan ada tema untuk apa? Halal bihalal ya Om ya kita. Halal bihalal Ya. online ya. Ya. Nanti tapi nanti akan diisi oleh Om Jun untuk apa? Belajar bareng lah. Belajar kita bareng. belajar Oke. sama. Jadi nanti ininya bisnis penyedia jasa seni berkomunikasi. Oke, sebelumnya saya mohon maaf lahir batin karena ini dalam masa Idul Fitri. Jadi saya mewakili Apitu dan teman-teman pengurus DPD mohon maaf lahir dan batin. Gimana Om Jun, kabar? Alhamdulillah baik. Oh, Masih libur. liburnya? Ya, work from home. Masih di rumah. Kita hari ini santai ya kan, Iya. kita ngobrol sama Om Jun. Kebetulan beliau nanti akan mengisi acara di meeting online. Meeting online-nya sih bukan meeting online yang ini, cuma kita nge-zoom sama-sama, ada komunikasi, dan ini nanti akan menjadi agenda-agenda rutinnya DPD untuk meningkatkan SDM ke depannya. Bagaimana Om Jun, kita bisa ngejelasin sedikit apa yang mau dibawakan pada meeting online? Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi walaupun masih dalam dunia maya ya, jadi nggak bisa berjabat tangan secara langsung. Saya sama Mas Hafiz pun jaga jarak ini. Jaga jarak ya, physical distancing ya, kita ikutin saja aturan dari pemerintah karena untuk kebaikan kita semua. Dan saya juga berharap teman-teman yang masih bekerja masih bisa bekerja, bisa menjaga ketahanan tubuhnya, sama juga protokol kesehatan tetap dijalankan ya Om Hafiz ya. Kayak ADM juga saya lihat juga sampai bawa persediaan disinfektan buat unitnya, salah satu tambahan ya. Ya, itu jasa kita ya kan di saat pandemi ini, apa yang kita tawarkan salah satunya. Nah, itu salah satu inovasi-inovasi yang diberikan oleh teman-teman. Khususnya kalau Om Hafiz ya memang udah berpengalaman banyak. Kalau untuk servis pasti udah paham lah apa saja yang dibutuhkan ketika ada masalah. Ya, karena memang ada agenda kita dari kemarin, sudah ada meeting supaya nggak vakum sama sekali ya kita ya. Jadi benar-benar kita memang nggak bisa bertemu langsung, pertemuan juga nggak bisa diadakan.
tetap silaturahmi tetap jalan. Oh ya, Jadi terus jadi kita coba buat halal bihalal online nanti Mas ya agendanya. Ya, itu halal bihalal, tapi halal bihalal kita buat bermanfaat sekali. Bermanfaat. Jadi ada materi yang diisi dan alhamdulillah saya dipercaya kembali sebagai SDM. Ya, memang banyak ya jabatannya. SDM semua semuanya lah, sekretari. Untuk ini saya ingin ya mungkin kita belum terlalu memakainya ya, tapi kalau saya rasa karena saya juga kalau untuk bisnis manajemen saya kurang ahli di situ. Tentu saja Om Hafiz lebih ahli di bidang saya. Untuk teknik juga banyak teman-teman di SDM yang lebih tahu teknik dibanding saya. Dan saya juga kayaknya lebih senang ngomong ya. Jadi mungkin saya ingin berbagi ilmu di sekitar gimana caranya ngomong. Padahal udah bisa ngomong ya. Nah, di sini ada materi yaitu seni berkomunikasi. Nah, komunikasi sendiri kan selalu kita jalankan. Mau ada seninya atau enggak kan pasti kita kerjakan karena 90% ya Mas Hafiz ya, 90% sebenarnya kita udah berkomunikasi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu komunikasi terus kan. Jadi mau ke siapapun kita komunikasi. Nah, untuk seninya di sini karena kita memang penyedia jasa, otomatis kan banyak ketemu orang Mas Hafiz. Banyak ketemu orang dan orangnya itu nggak mungkin sama, pasti berbeda ya. Ada yang tipikalnya beda, ada yang macam-macam lah ya. Jadi di sini kita mau bahas secara teoritisnya, sehingga nanti teman-teman yang khususnya bekerja di lapangan itu bisa punya gambaran handling konsumen itu seperti apa untuk komunikasinya. Nah, jadi nanti ada beberapa step ya Mas yang mau dibagikan ya buat teman-teman. Ya, sebenarnya nanti ada beberapa, kemarin saya ada kirimin itu untuk ininya. Siap. Nanti kita coba buka. Nah, kita kasih gambaran apa aja yang akan dibawain pas kita belajar bareng ya, di Zoom. Jadi kasih Mas kisi-kisinya apa aja yang kita mau berikan. Nah, jadi biar teman-teman tahu nih, saya harus pantang ini untuk meeting online nanti kan. Silakan Om Jun. Ya, jadi kayaknya kita kurang konsistensinya, kadang Mas, kadang Om. Ya udah sama aja. Ya, kalau kami di lapangan ya, ini pengalaman memang saya sendiri selama dulu pernah ikut perusahaan, dan alhamdulillah di perusahaan itu juga diajarin bagaimana cara berkomunikasi. Dan di perusahaan saya itu setiap pagi ada apel pagi, dan setiap orang ada ada rolling bergiliran untuk berbicara di depan teman-teman yang lain. Nah, dari situ kita sudah terbiasa berkomunikasi, belum lagi kita masuk ke konsumen. Kita ketemu konsumen, dan saya paling ingat itu waktu induction, jadi kita sebelum bekerja diberi training itu ada pelajaran yang saya berkesan sekali, bahwa sebelum memperbaiki barang atau unit itu harus memperbaiki hatinya dulu. Nah, berarti kan di sini ada titik berat, yaitu kita harus benar-benar bisa gimana caranya berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi kita akan belajar komunikasi itu sebenarnya yang baik itu seperti apa. Kemudian nanti baru kita bahas lagi apa saja yang dibutuhkan dalam komunikasi yang baik. Kan komunikasi tadi kan sama aja, kita ngobrol sama teman, sama orang lain itu semuanya komunikasi, hanya saja kita mempunyai satu nilai lebih ketika berkomunikasi sama orang. Otomatis kan di sini saya rasa perlulah kita belajar bersama. Mungkin ya selama ini di tempat teman-teman masing-masing kultur kan berbeda. Ya, betul. Namun secara prinsip dasar ada persamaan tipe orang. Jadi nanti kita akan bahas setelah ilmu komunikasi kita bahas
terus modal utamanya kita bahas, kemudian kita belajar sedikit psikologi. Psikologi. Jadi bukan berarti kita mau menilai orang ya, hanya saja kita belajar oh ternyata tipe orang ini seperti ini, handle-nya seperti ini. Tipe orang yang beda lagi, handle-nya seperti apa. Ya saya kasih kisi-kisi sebenarnya secara umum itu tipe orang atau manusia itu ada 3 ya dalam menangkap informasi. Jadi kalau saya dulu pernah belajar metode belajar mengajar untuk guru ya, kemarin sempat belajar juga. Itu ada 3 yaitu visual, kemudian auditori dan kinestetika. Nah, dan ini orangnya berbeda-beda. Mungkin tipe Om Hafiz auditori misalnya, tipe saya visual, ada juga yang kinestetika. Itu kalau ngomong caranya pasti beda. Oh iya. Namun kalau memang dia udah pernah belajar cara berkomunikasi atau public speaking, itu dia akan bisa bicara dan 3 tipe itu bisa mendengarkan dengan baik. Tapi itu kan khusus public speaking ya, misalnya penceramah gitu kan. Ada motivator, trainer, pengajar, itu harus belajar ketiga-tiganya dikuasain menjadi satu. Jadi gimana cara delivery informasi, terus semua 3 tipe tadi bisa. Nah, kalau untuk ini kita spesifikasikan sedikit atau dikerucutkan sedikit. Nanti kita hanya melihat orang ini tipenya visual. Apa yang harus dilakukan? Nah, kan nggak kita kan nggak sedang berceramah gitu kan, hanya sekedar memberikan informasi pertama mengenai permasalahan unit apa, kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki. Pasti yang ketiga adalah harga, biayanya berapa gitu kan. Nah ini ya selama ini mungkin teman-teman tuh sudah bisa dan sudah bertahun-tahun, oh sudah bisa kok, gampang, datang kerjakan selesai bayar, datang kerjakan selesai bayar. Namun kalau saya lihat era pandemi yang seperti ini, era yang krisis ya, mudah-mudahan sih nggak krisis tapi ya kerasa banget ya, PHK di mana-mana. PHK di mana-mana, dan kita dituntut untuk menjadi profesional lebih tinggi karena apa? Karena akan banyak persaingan, apalagi bisnis jasa servis AC ini kan bukan jasa yang susah untuk dimulai. Iya benar. Nah, dan udah setahun 2 tahun ikut orang pun sudah bisa. Om Hafiz langsung ketawa. Pengalaman pribadi rupanya. Ya jadi kita udah merasakan. Kita udah merasakan, nggak usah orang lain, orang yang terdekat kita sendiri pernah jalan sama itu sudah bisa menjadi pesaing kita. Dalam artian pesaingan positif ya. Positif bukan berarti persaingan yang negatif. Kita udah ada. Nah, kita dituntut untuk menjadi teknisi, bukan hanya cuma memperbaiki. Makanya nanti saya rasa ilmu komunikasi ini akan sangat penting dimiliki oleh teman-teman, khususnya kita itu ya, biar bersaingnya nanti kita punya nilai lebih. Nah, gimana caranya kita tidak hanya memperbaiki barang tapi meninggalkan kesan yang lebih baik. Ya tadi seperti tadi yang saya pernah diajarkan, karena yang dihandle adalah kompleks. Pasti kan sebelum kita memperbaiki barang harus hatinya dulu. Kalau penyedia jasa kan ya gimana caranya konsumen itu terngiang-ngiang. Ini komunikasi bisnis di ini memang harus bagus. Jadi ini pengalamanku mas ya. Jadi aku punya customer itu udah ada yang 1 tahun, 2 tahun. Nah itu ngejaga komunikasinya itu yang harus dijaga. Berarti kalau saya bisa garis bawahin, menjaga konsumen itu hanya menjaga komunikasi yang lebih penting ya, bukan hanya yang lebih penting itu komunikasi kan, bukan tekniknya. Nah itu dia yang mau kita pelajari nanti. Ya, karena dijaga ini itu memang komunikasi pertama. Baru nanti skill. Skill mengikuti, tapi yang terpenting itu pertama yaitu saya sama Jun ini udah lama kenal, sudah ini baru kalau di awal nih ini cerita saya. Di
di awal itu orang kan kita tak murah bisa ini gitu ya kan. Nah tapi kalau sudah kita lama udah konsumen itu nggak ada kata murah atau mahal Ya. ya kan. Yang penting dia udah tahu dan kita nggak mungkin juga kasih mahal. Ya. Jadi udah tahu lah, sama tahu. Nah itu selalu terjaga. Nah jadi komunikasi ya kan sama customer itu memang sangat penting. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana caranya supaya bisa berkomunikasi dengan baik kepada customer, karena yang susah itu di usaha jasa untuk startup itu mudah Betul. karena murah, Murah. alatnya gampang. Iya. Yang susah itu mencari customer dan menjaga customer Pertahankannya ya. ya, karena apalagi di zaman sekarang ini sudah banyak nih yang baru-baru buka yang PHK dari perusahaan, dari Ada PHK sendiri kemarin. perhotelan ya kan. Jadi ada yang kita juga mengurangi, pokoknya banyak sekarang. Kalau 10 tahun lalu waktu saya buka itu nggak ke banyak ini, Betul. tapi kalau sekarang ini sudah banyak sekali. Jadi yang bisa mempertahankan itu ya diri kita sendiri, bagaimana bisa mempertahankan pekerjaan ini sama konsumen kita supaya menarik. Ya. Ya artinya rezeki memang sudah ada yang atur. Hanya saja di sini kan rezeki mengikuti kapasitas diri. Nah, kalau seandainya ada orang lain yang memperkuat kapasitas dirinya lebih baik daripada kita, ya jangan salahkan orang lain untuk mengambil rezeki kita. Maksudnya mengambil yang sudah kita miliki bertahun-tahun nih, kita jaga, ternyata tidak selain hati nih, hanya gara-gara salah ngomong kan lucu gitu ya. Padahal kalau pekerjaan ya saya rasa semuanya sama, apalagi sekarang kan era digital ya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan sedikit, tinggal buka Google, YouTube, kita sudah bisa tahu apa masalahnya gitu kan. Jadi bukan teknis lagi sekarang persaingannya, pasti saya rasa adalah kualitas pelayanan dari kita. Kualitas salah satunya adalah komunikasi. Jadi mungkin nanti di sini juga ada tips-tips khusus, nanti tips khusus dari ya saya pribadi selama ini pengalaman. Alhamdulillah sih kalau untuk karyawan sendiri saya memang sama ya, itu udah rahasia umum, kita bongkar pasang. Hanya saja karena saya juga melatih karyawan itu dengan menitik beratkan komunikasi, jadi mereka pun setelah bekerja sendiri dan misalnya pekerjaan yang lain, misalnya dia pindah ke pekerjaan lain pun itu tetap dibawa pun pasti bermanfaat. Jadi nggak hanya cuma di pekerjaan biasa saja itu ya, dia tetap bermanfaat di kehidupan sehari-hari juga bisa gitu. Kita belajar berkomunikasi saja. Jadi bukan berarti belajar berkomunikasi, tapi cara berkomunikasi yang lebih baik. Ini berapa menit nih Om? Serat sih ya kan. Nah berarti Nanti orang nggak mau datang ke Zoom lagi ya. Jadi untuk rencana ininya kalau boleh tahu kapan nih Om Hafiz, biar teman-teman mungkin bisa mempersiapkan diri nih. Ini kami lagi siapkan untuk Media. medianya lagi dipersiapkan kali di awal Juni. Awal Juni ya. Sudah laksanakan. Kebetulan hari ini kan teman-teman Samarinda ada musibah banjir yang Parah ya? panjang ya, cukup parah di Lebaran ini kan. Jadi kami juga telah ada donasi teman-teman ya, jadi bisa ke sana ya. Ini kita tunggu kan, nanti sambil kita mempersiapkan untuk medianya. Ada lagi Om Jun yang mau ditambahin? Ya mungkin sama kayak tadi kan ada disinggung masalah di Samarinda, ya kami sendiri Balikpapan sangat berduka cita ya menyampaikan dalam atas banjir di tengah pandemi, di tengah Lebaran, sudah nggak bisa kemana-mana, ternyata harus keluar rumah. Di sebagian teman-teman di Samarinda harus keluar rumah mengungsi gitu ya. Dan alhamdulillah juga semangat dari rekan-rekan di Samarinda sendiri untuk Aktivitu DPC Samarinda sangat bagus dan langsung keluar tahu karetnya bagi makanan. Ya saya sangat apresiasi, dan itu mudah-mudahan menjadi amal baik lah bagi rekan-rekan.
Samarinda, dan di seluruh Kaltim silahkan bukan mencari ya, silahkan memberikan apa yang bisa diberikan untuk membantu teman-teman kita di Samarinda. Mungkin nanti dikoordinir sama tim di Samarinda ya, dia kita sama-sama meringankan beban mereka. Nah ya, karena kondisi seperti ini memang banyak kebutuhan juga pastinya ya, sudah nggak bisa keluar dan yang lain-lain harus dibutuhin. Kita dengan organisasi ini sangat perlu, jadi teman-teman di kota lain yang mungkin nggak merasakan hal yang sama bisa memberikan rezeki dan apa yang dimiliki, minimal doa lah ya. Kita doakan teman-teman di Samarinda yang sedang banjir segera surut dan tidak menimbulkan hujan besar. Oke, berarti podcast kita sampai hari ini cukup begini dulu ya kan. Nah, nanti kita sambung langsung ke meeting online di via Zoom. Nanti pembawa acaranya Om Jun Ya, Pak. ya kan, Pengisi acara. pengisi acara, pembawa acaranya kali saya ya kan. Nah, nanti kita berbagi ilmu dan mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, semangat buat teman-teman untuk belajar, jadi semuanya bisa mengikuti, jadi bukan satu daerah aja, saya pengen itu semuanya bisa maju dari Kaltim dan Kaltara. Oke, terima kasih kalau gitu. Mungkin satu lagi Om ya, karena ini menyangkut pelayanan di garda depan ya, kalau untuk komunikasi kan garda depan, saya mungkin boleh sedikit saran nanti kalau untuk meeting online-nya diajaklah, misalnya yang punya usaha nih, ajaklah karyawan-karyawannya untuk mengikuti gitu kan, siapa tahu dengan cara seperti ini mereka dapat gambaran. Jadi bukan hanya kita, dan rata-rata kan bukan kebanyakan sih, ada sebagian hampir 50% lah kita hanya pengusaha gitu ya, ada di belakang layar. Nah, kalau kita sendiri yang belajar, karyawan belum belajar kan kurang pas gitu, jadi bisa nanti diagendakan, nggak usah semuanya masuk Zoom, jadi yang masuk Zoom memang orang kita aja, yang mudah-mudahan nanti kita juga bisa bikin live streaming lah. Boleh, kita nanti live streaming via YouTube mungkin nanti bisa Facebook bisa. Jadi nanti bisa kita kan karyawan teman-teman kita juga bisa ikut acara ini. Saya rasa nanti akan penting sekali nih Mas Habib. Siap. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita minal izin dulu Mas, sama-sama. Ya, silakan Mas Jun bisa menutup. Minal izin. Ya, alhamdulillah, Lebaran kali ini sangat berbeda tentunya, dan rasa rindunya sebenarnya sudah sama nggak bisa dibayangkan lagi seperti apa. Namun ya kita harus benar-benar menjaga apa yang disarankan oleh pemerintah dan Badan Kesehatan tentang masalah wabah ini. Jadi saya, Mas Hafiz dan seluruh jajaran PITU DPD Kaltim memohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan selama ini. Minal aidin wal faizin, dan semoga amal ibadah Ramadan kemarin juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.